Meresahkan masyarakat. Itulah yang saat ini sedang dirasakan netizen. Manakala beredar kabar terjadinya dugaan perselingkuhan yang diduga dilakukan Syahnas dengan Randy Kiyarnet. Ya, hal ini pun membuat publik terkejut karena dibongkar oleh istri Randy Kiyarnet, Lady Nayoan. Netizen pun mendesak KPI agar melakukan pemboikotan kepada artis yang diduga melakukan perselingkuhan. Mengetahui hal tersebut, Aris Merdeka Sirait sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak setuju dengan pendapat netizen yang mendesak KPI untuk melakukan pemboikotan. Bagi Ketua Komnas Perlindungan Anak, mendesak KPI untuk melakukan pemboikotan di layar kaca terhadap artis yang diduga melakukan perselingkuhan merupakan sebuah langkah perlindungan anak dari tontonan layar kaca, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi anak-anak yang sedang menonton artis di layar kaca. Selain itu, bagi Komnas Perlindungan Anak, lembaganya pun tidak segan-segan melakukan pemboikotan kepada artis yang merugikan kepentingan anak secara umum dan nasional. Lalu, seperti apa tanggapan Komnas Perlindungan Anak atas jawaban KPI yang tugasnya mengawasi isi tayangan, siaran, dan program yang disiarkan? Lalu seperti apa jika rumah tangga Syahnas dan JJ jika ditilik berdasarkan weton Primbon Jawa? Benarkah terdapat ketidakcocokan jika sudah dihitung berdasarkan tanggal kelahiran JJ dan Syahnas? Dan salah satu akibatnya adalah terjadinya perselingkuhan? Bagaimanakah pakar weton menjelaskan adanya ketidakcocokan berdasarkan tanggal kelahiran Syahnas dengan JJ? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sungguh memilukan dan memalukan. Inilah yang terjadi dalam keluarga jika ada salah satu orang tuanya melakukan dugaan perselingkuhan. Ya, tak hanya menyakitkan bagi pasangannya, anak-anaknya pun akan merasakan hal serupa jika mengetahui salah satu orang tuanya berselingkuh. Dalam hal ini, anak-anaklah yang akan menjadi korban. Karena bagi mereka, orang tua adalah teladan dan contoh yang akan terbenam di dalam pikirannya. Maka, jika kabar dugaan perselingkuhan Syahnas dengan Randy benar adanya, yang menjadi korban bukan saja JJ, melainkan anak-anaknya yang akan meninggalkan rasa trauma dari kecil hingga dewasa. Di dalam pengalaman empirik kita selalu begitu kan, ketika misalnya anak itu sendiri bertanya, ya kan, yang biasanya anak katakanlah diantar ke sekolah oleh salah satu keluarganya atau bapaknya atau ibunya, ada juga yang diantar kedua orang tuanya, baik itu misalnya dalam menikmati hak bermain dan rekreasi. Ketika itu misalnya hilang dari pengamatan dari para orang tua, anak akan menjadi korban. Jadi itu jangan main-main terhadap itu. Karena apa? Karena umumnya kan orang tua kan sebagai idola. Jadi kalau idolanya tidak lagi mencontohkan hal yang baik, maka dia akan mencontoh yang tidak baik. Nah itu hati-hati, karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita itu sesungguhnya ketika anak kita lahir, itu kita sudah menjadi idolanya dan panutan. Nah, ketika kita tidak menjadi panutan dan idola lagi, maka itu tentu akan berdampak pada pola pengasuhan dan masa depan anak. Iya, berdasarkan pengalaman empirik kita,
Setiap kali ada konflik dalam keluarga kan seperti yang semula saya katakan pasti anak yang akan menjadi korban. Karena apa? Karena ini tentunya akan berdampak pada perkembangan tumbuh kembang anak itu. Jadi setiap kali ada konflik keluarga pasti anak akan menjadi korban. Maka dampaknya sekali lagi dia akan menahun dan terus-menerus tidak lupa dalam ingatan dari anak itu bahwa peristiwa itu menyakitkan dan melukai hatinya. Karena apa, sekali lagi harus dipertimbangkan matang-matang bahwa anak yang ada pada keluarga kita itu atau anak yang ada di hadapan kita itu dia lahir bukan atas kehendaknya tetapi kehendak dari kedua orang tuanya. Melihat semakin membesarnya pemberitaan tentang dugaan perselingkuhan yang dilakukan Syahnas dan Randy, netizen rupanya meminta KPI untuk memboikot keduanya guna melindungi anak-anak mereka dari tontonan yang tidak bermanfaat karena menonton publik figur yang diduga berselingkuh. Dalam hal ini, Komnas Perlindungan Anak pun juga sepakat dengan keinginan netizen yang meminta KPI untuk memboikot artis-artis yang diduga melakukan perselingkuhan agar anak-anak mereka tidak menjadi korban. Ya, seperti yang Anda katakan bahwa ini kan berdampak dalam proses tumbuh kembang anak. Nah, saya kira etiknya tentunya perlu diboikot bagi orang-orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak akibat dari konflik keluarga. Jadi saya kira KPI, ya, Komisi Penyiaran Indonesia, ya, sebagai lembaga negara yang punya kewenangan untuk itu, saya kira bisa paling tidak adakan teguran administrasi kepada tayangan-tayangan televisi misalnya, atau teguran-teguran yang lain berupa boikot yang pernah dilakukan KPI misalnya kepada orang-orang tua yang mengeksploitasi anak dan mengorbankan anak akibat dari proses atau bukan proses, akibat dari atau dampak dari perceraian itu. Saya kira sudah harus betul-betul konsekuen terhadap fungsi dan tugas dari KPI. Aris Merdeka Sirait selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak mengatakan, lembaga yang dipimpinnya sangat concern atas isu-isu nasional yang dapat mengganggu kepentingan anak. Seperti salah satunya kabar dugaan perselingkuhan antara Syahnas dengan Randy. Selain itu, Aris Merdeka Sirait juga mengatakan, jika sudah sewajarnya KPI pun memiliki kewenangan untuk memiliki sikap yang dapat menjaga hak-hak anak dalam tumbuh kembangnya agar tidak terganggu dengan perilaku publik figur yang tidak memberikan contoh yang baik seperti kabar perselingkuhan. Komnas Perlindungan Anak yang tidak mempunyai mandat itu saja terus bersuara ketika misalnya ada media sosial, ada sosok, ya, katakanlah beberapa kali saya kira pemirsa mengetahui bahwa kita cukup keras terhadap itu, misalnya kalau itu mengabaikan hak anak itu kan, bahkan kita minta itu segera diboikot saja pelaku-pelaku atau orang tua yang mengandalkan komunikasi dalam media. Saya sangat setuju untuk memboikot itu. Bisa saja boikot lewat administratif, boikot untuk tayangan dan seterusnya. Saya kira KPI pun sekalipun menurut mereka tidak punya kewenangan ini, tapi punya kode etik untuk menyampaikan itu atau mengusulkan itu atau melakukan tindakan-tindakan nyata untuk menyelamatkan anak dari korban-korban itu. Di tengah desakan netizen tersebut, KPI pun juga mengatakan jika lembaganya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemboikotan kepada artis-artis yang menurut masyarakat meresahkan. Namun, KPI pun juga berharap agar para publik figur yang mengisi layar kaca dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
menyampaikan bahwa tugas KPI itu tidak dalam rangka untuk memboikot artis A, artis B, artis C dan seterusnya gitu kan. Sepenuhnya ini adalah kewenangan dari lembaga penyiaran televisi dan maupun radio untuk untuk meng-hire atau mengkontrak dari artis tersebut. Jadi tugas KPI tidak dalam rangka untuk memboikot artis ataupun aktor aktris A, B, C, D, F, G, enggak. Tapi sekali lagi untuk tugasnya KPI adalah mengawasi isi siarannya, program siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran tersebut. Jadi kalau menayangkan infotainment yang sifatnya itu adalah dalam tanda kutip perselingkuhan ataupun perceraian dan lain sebagainya, tetap mengikuti rule-rule yang ada, mengikuti aturan-aturan P3SPS Undang-Undang Penyiaran kita gitu. P3SPS kita saya kira juga sudah sangat familiar sekali untuk lembaga penyiaran ya gitu kan. Termasuk tadi saya sudah mengatakan bahwa juga tidak memperburuk objek yang disiarkan, kemudian tidak mendorong berbagai pihak untuk ikut terlibat dalam konflik tersebut. Yang paling penting adalah tidak melibatkan anak. Hingga saat ini, JJ dan Syahnas masih saja diam seribu bahasa atas kabar dugaan perselingkuhan yang beredar antara Syahnas dengan Randy. Lalu seperti apa tim intens investigasi yang berusaha mendapatkan klarifikasi di kediaman JJ? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak. Kasih Silet. Hadir kembali Silet Awards. 1 dekade Silet Awards 2023. Spektakuler dan luar biasa. Jangan lupa saksikan Silet Awards ke 1 dekade hanya di RCTI. Hai, jangan lupa nonton Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu, sehari 3 kali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saat ini, JJ dan Syahnas sangat dinanti-nantikan oleh publik untuk berbicara terkait kabar adanya dugaan perselingkuhan antara Syahnas dengan Randy Kjarner. Tim intens investigasi pun melakukan penelusuran ke kediaman JJ untuk mendapatkan klarifikasi. Maka seperti inilah saat JJ yang berada di dalam mobilnya masih enggan untuk memberikan keterangan kepada awak media. Sana, Mas JJ, sedikit dong Mas. JJ bang, tadi bang, Mas JJ sama Mbak Syahnas juga nggak? Sendiri. Diamnya JJ atas kabar yang berkembang luas, tentu saja ada penjelasannya. Lantas, seperti apa psikolog menjelaskan mengapa hingga saat ini JJ pun masih diam seribu bahasa? Selain itu, Tessa Mariska juga berharap agar Syahnas dan JJ segera melakukan klarifikasi atas kabar dugaan perselingkuhan yang beredar di tengah masyarakat. Jadi kasihan, terus kemudian merangkul dia untuk kemudian mengajak bekerja dan sebagainya. Tapi ada hal yang lebih esensi di sini. Empati dia terhadap perkembangan anaknya juga harus dipikirkan. Empati itu adalah yang tadi saya bilang bagian dari moral untuk bisa memahami bahwa ini dampaknya dengan mengumbar ini terhadap banyak orang tuh luar biasa. Aku berharap tidak benar. Tolong karena sudah berseliweran, mudah-mudahan mereka mau mengklarifikasi. Aku cuma minta itu doang. Karena aku berharap Syahnas dengan suaminya harmonis, dengan punya anak yang lucu-lucu. Begitu juga dengan sebelah sana Randy juga harmonis, punya anak 3 ya.
Layaknya dalam adat istiadat Jawa, jika ada pasangan yang mau menikah, pasti menilik dahulu hari baik dan primbon berdasarkan weton atau penanggalan Jawa. Lalu benarkah jika ditilik berdasarkan weton, tanggal kelahiran JJ dan Syahnas sebenarnya memang telah diramalkan akan mengalami cerita yang kurang baik? Salah satunya adalah perselingkuhan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Silet Awards 2023. 12 kategori siap diperebutkan untuk menjadi yang tersilet. Saksikan Silet Awards. Silet Awards. Silet Awards. Satu dekade. Hanya di RCTI. Halo semua, saya Cita Citata. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Dalam tradisi masyarakat Jawa, terdapat budaya menghitung hari baik dalam setiap kegiatan penting di kehidupan, di mana salah satunya adalah hari pernikahan. Ya, salah satu cara menghitung hari baik adalah dengan menggunakan weton atau penanggalan Jawa, di mana terdapat cara menghitung hari baik dan mencegah hal buruk di kemudian hari. Maka ketika ditilik dari tanggal kelahiran Syahnas dan JJ, dihasilkanlah yang namanya sujanan. Dan ternyata apa yang akan terjadi pada sujanan itu adalah adanya perselingkuhan dalam kehidupan rumah tangga yang akan dilalui pasangan tersebut. Dan hasil sujanan yang didapat dari gabungan hari kelahiran Syahnas dengan JJ, salah satunya adalah adanya perselingkuhan. Lalu, mungkinkah sedari awal gabungan tanggal kelahiran Syahnas dan JJ yang menghasilkan sujanan sedang mereka hadapi, yaitu perselingkuhan? Menurut Primbon Jawa, weton Jumat Pon dengan Sabtu Pahing itu 78% sukses perjodohannya dan 22% gagal. Neptu weton Jumat Pon ada 13 JJ ya. Jumat 6 dan Pon 7. Sedangkan Syahnas neptunya itu Sabtu Pahing itu 18, yaitu Sabtu 9 dan Pahing 9. Dijumlahkan ya semuanya. Jadi jika digabungkan, neptu dari weton Jumat Pon milik JJ dengan Sabtu Pahingnya Syahnas itu hasilnya ada 31. Dan juga ada hasil lainnya, perhitungan kecocokan jodoh antara hari Jumat bertemu dengan hari Sabtu bermakna celaka. Jadi ada 2 perhitungan negatif. Perhitungan negatifnya yang 2 itu adalah poin pertama, mereka akan mendapat banyak rintangan pertengkaran, cekcok ya, adu mulut sampai adu fisik, amit-amit itu akan sering terjadi untuk pasangan JJ Syahnas secara Primbon Jawa. JJ yang Jumat Pon dan Syahnas yang Sabtu Pahing. Dan yang kedua, perhitungan negatif menurut Primbon Jawa itu adalah mereka akan celaka. Celaka ini bisa ada 2 ya, ada 2 arti. Celaka secara fisik maupun secara energi tak terlihat. Fisik itu kan terlihat ya, dan secara energi yang tak terlihat. Secara energi itu secara psikologis, mentalitas terganggu, mentalitas menjadi tidak komit lagi dengan janji setia, ada yang ingkar salah satu pihak suami istri ini, ada juga perselingkuhan, ya, ada juga distrust, ketidakpercayaan ya antara Syahnas dan JJ secara Primbon Jawa. Dan yang kedua adalah celaka. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel
Intens Investigasi. Hadir kembali ajang penghargaan bagi selebriti Indonesia yang dinanti-nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Silet. Silet Award luar biasa. Satu dekade Silet Awards 2023 hanya di RCTI.